Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman Trinadi dengan NIM B03219017. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai teori perkembangan karir dari Donald Super. Definisinya, dasar dari teori ini adalah perwujudan dari konsep diri yang hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah karir persoalan karir individu selama hidupnya. Donald Super merencanakan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkungannya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencangkup banyak faktor. Faktor tersebut sebagian terdapat pada individu sendiri dan untuk sebagian tempat dalam lingkungan hidupnya, yang semua berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor pada individu sendiri, seperti kebutuhan sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, dan banyak faktor di luar individu, seperti taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan kebudayaan, dan kesempatan kelonggaran yang muncul. Titik berat dari hal-hal ini tersebut di atas terletak pada faktor-faktor individu itu sendiri. Unsur yang mendasarkan dalam pandangan Donald Super adalah konsep diri yang menggambarkan diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang dipegang, atau vocational self-concept. Tujuannya sendiri untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir. Perencanaan karir sendiri memiliki arti serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Manfaatnya sendiri mempertimbangkan bahwa individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Selain itu juga mampu membantu siswa memperjelas konsep diri, mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Tahap-tahap perkembangan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama fase pertumbuhan atau growth, rentan usia 4-13 tahun. Berada pada fase ini kebutuhan dan fantasi serta mulai berorientasi pada masa depan. Yang kedua adalah faktor eksplorasi atau exploration, rentan usia 14-24 tahun. Di sini penggalian sosial sesuai dirinya maupun dunia luar. Selanjutnya ada fase pemantapan atau establishment, rentan usia 25-44 tahun. Kohesi antara dalam dan luar individu serta mencapai stabilisasi karir dan memajukan kinerja lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada fase pemeliharaan atau maintenance, rentan usia 45 hingga 65 tahun. Di sini individu menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya. Yang terakhir ada fase penurunan atau decline di rentan usia 65 tahun ke atas. Kekuatan fisik menurun dan waktunya berhenti bekerja. Selanjutnya ada peran teori perkembangan, dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang diri dan dunia kerja. Yang kedua, mengembangkan sikap dan nilai diri ketika menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan memasukinya. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan berpikir tentang pengambilan keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya. Yang keempat, menguasai keterampilan dasar dalam pekerjaan. Di sini ada suatu quotes yang saya sukai dari entah siapa pemiliknya, yaitu berbunyi, "Tidak ada siapapun yang berhasil mencapai puncak tanpa kerja keras. Itu resepnya." Mungkin itu tidak selalu membuat kamu langsung ke puncak, tapi akan membuat kamu lebih dekat dengan tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.